Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 12 Mei 2024, pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Arthur Elliot Patinama, SCTO, Gembala Sidang Keroncong Permai. Pada ibadah umum Minggu, 12 Mei 2024, pukul 9, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Sahetapi, STH, Gembala Sidang GKO Efata Solear. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 20.00 WIB. Komisi Remtar mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remtar sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Latihan paduan suara gabungan akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di GKI Pasigunung. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Mei 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 06.00 WIB. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2024-2025 bagi jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya usia minimal 15 tahun untuk mengikuti kelas katekisasi periode 2024-2025 dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Jadwal kelas katekisasi akan mulai pada Minggu 7 Juli 2024. Akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Octavianus Latu Perisa dan Saudari Rahma Puspita Destiana Prayitno pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di GKO Depok 1. Penggembalaan terakhir dan gladi bersih akan diadakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 18.00 WIB bertempat di gereja dan didampingi oleh kedua orang tua. Mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Mei sampai 17 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 12 Mei 2024 pukul 6 pagi akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Arthur Elliot Patinama, SCTO, Gembala Sidang Keroncong Permai. Pada ibadah umum Minggu 12 Mei 2024 pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Sahetapi, STH, Gembala Sidang GKO Efata Solear. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 07.30 WIB.
Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024 pukul 20.00 WIB. Komisi Remtar mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remtar sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Latihan paduan suara gabungan akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di GKI Pasigunung. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 pukul 06.00 WIB. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2024-2025 bagi jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya usia minimal 15 tahun untuk mengikuti kelas katekisasi periode 2024-2025 dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Jadwal kelas katekisasi akan mulai pada Minggu 7 Juli 2024. Akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Octavianus Ratu Perisa dan Saudari Rahma Puspita Destiana Prayitno pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di GKO Depok 1. Penggembalaan terakhir dan gladi bersih akan diadakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 18.00 WIB bertempat di gereja dan didampingi oleh kedua orang tua. Mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Mei sampai 17 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 12 Mei 2024, pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Arthur Elliot Patinama, SCTO, Gembala Sidang Keroncong Permai. Pada ibadah umum Minggu, 12 Mei 2024, pukul 9, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Sahetapi, STH, Gembala Sidang GKO Evata Solear. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Mei 2024, pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Mei 2024, pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Mei 2024, pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024, pukul 20.00 WIB. Komisi Remtar mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remtar sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Latihan paduan suara gabungan akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di GKI Pasigunung. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu,
18 Mei 2024, pukul 06.00 WIB. Shalom. Telah dibuka. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di GKO Jemaat Depok 1. Pada ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mike Sahetapi STH sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Di ibadah ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan dengan tema kehidupan kekal adalah karunia Allah dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Jemaat yang kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Jemaat dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi kidung keesaan 23 ayat 1 dan 2. Mari kita tabiskan ibadah Minggu Raya yang kedua kali ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Pada hari ini, firman Allah yang membimbing kita terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-11, demikianlah nats pembimbing. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan imannya akan kami dengarkan. Bapak Ibu, kini saatnya kita mengaku pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Sebelum kita mengaku dosa kita selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Allah. Mari kita mengaku secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdosa dan tidak melakukan kehendak-Mu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami mengeluh dalam bicara dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam keseharian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami
agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan dengarkanlah berita anugerah pengampunan Allah yang terdambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-28. Demikian berita anugerah pengampunan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 dan hingga ayatnya yang demikianlah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi pelayanan firman Allah. Namun kita akan teduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup dari Kupang. Waktu dan tempat kami dipersilakan.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang telah memberikan kesaksian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Baru 119, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa minta kekuatan Tuhan dalam mendengarkan firman Allah. Kita berdoa, sungguh firman-Mu indah dalam hidup kami. Karena firman-Mu mampu memberikan penghiburan bagi yang berduka cita. Firman-Mu mampu memberikan kekuatan bagi yang lemah. Firman-Mu mampu mengangkat setiap kami yang jatuh, memulihkan yang tidak berdaya. Karena kami percaya Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan hari ini. Karena firman itu berkuasa untuk memerdekakan setiap kami. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami dari setiap perbudakan dosa. Memerdekakan kami dari setiap ketakutan dan kekhawatiran kami. Karena itu ya Tuhan, dalam perjumpaan kami dengan Allah dalam ibadah minggu hari ini, kami rindu mendengar Tuhan berbicara secara pribadi bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami membuka hati kami Tuhan, sehingga tatkala kebenaran firman Allah ini ditaburkan, benih firman ini mau jatuh di tanah hati kami yang subur. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, benih itu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga kami melihat terobosan firman Allah bekerja dalam kehidupan kami. Karena itu ya Kristus firman Allah yang hidup datang dan berbicaralah kepada kami umat-Mu, karena kami siap mendengarnya. Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 5, dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, kita akan baca dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, kita akan baca secara responsoria atau berbalas-balasan mulai dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12.
Saya akan baca ayat yang bernomor ganjil ayat 9, kemudian Bapak Ibu baca ayat yang genap 10 dan yang seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Ini percaya pada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan yang berbahagia adalah Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Allah hari ini dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi terimalah salam sukacita kita. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudara seiman kita dalam komunitas gereja kita. Dan kita boleh berjumpa dengan Allah melalui ibadah hari ini. Dan tema kita hari ini adalah kehidupan kekal adalah karunia Allah. Sekali lagi tema kita hari ini adalah kehidupan kekal adalah karunia Allah. Tema ini mau bicara, mau sampaikan kepada kita semua bahwa hidup yang kekal itu merupakan pemberian Allah. Itu merupakan kasih Allah semata-mata. Itu merupakan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Tidak ada berdasarkan perbuatan baik manusia. Bukan karena kesalehanmu, bukan karena engkau rajin ke gereja, bukan karena engkau beribadah, bukan karena engkau melayani Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah semata-mata. Paulus pernah menyampaikan itu dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, berkata bahwa kamu dibenarkan bukan karena perbuatanmu, tetapi karena pemberian Allah, karena kasih karunia Allah. Kenapa demikian? Karena semua manusia adalah berdosa. Roma pasal 3 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Bahkan perbuatan baik, ingat ya, perbuatan baik di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Dia tidak bermakna, dia tidak punya arti di hadapan Allah. Sehingga Bapak Ibu diselamatkan hari ini, itu semua hanya karena pemberian kasih Allah cuma-cuma atau yang disebut dengan kasih karunia Allah. Amin. Bahkan kalau kita mau jujur hari ini, kita ada juga hari ini karena kasih karunia Allah juga kan. Karena siapa kita? Kalau mau pakai standar Allah bahwa dia Allah yang adil, dia Allah yang kudus, percayalah saudara, hari ini tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah karena kita semua berdosa. Karena kita semua tidak layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hanya karena kasih Allah sajalah, karena anugerah Allah, kita boleh diterima hari ini dan boleh mengalami perkenanan hari ini. Dan tidak hanya kita diterima hari ini, tapi saudara juga memperoleh sebuah kepastian bahwa engkau hari ini engkau memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Yang akan kita bahas bersama dalam bacaan yang barusan kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 tadi. Bapak Ibu, kenapa kasih keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata? Ayat 9 berkata begini, kita menerima kesaksian manusia. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, itu yang pertama karena para murid sendiri, para rasul sendiri, mereka telah bersaksi bahwa kasih karunia Allah lah yang membawa keselamatan kepada kita. Itu saja. Rasul Petrus pernah berkata dalam Kisah Rasul pasal 4 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang dapat membawa keselamatan, hanya di dalam Kristus Yesus semata-mata. Paulus bilang dalam Efesus 2 tadi, bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan berdasarkan perbuatan baik kita.
Yohanes bilang dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Semua para rasul, dia bilang begitu ya, ayat 9 berkata, kita menerima kesaksian manusia. Siapakah manusia? Para murid, para rasul. Dan mereka bersaksi bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah semata-mata. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita lihat, dia berkata, kita menerima kesaksian. Kata kesaksian itu dia pakai kata martiria. Disitulah kata martir itu muncul. Melayani. Dan bayangkan Bapak Ibu, para murid, para rasul, mereka memberitakan kesaksian sampai martir, hanya untuk menyampaikan kepada dunia bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang menyebabkan mereka mau rela untuk menjadi martir? Karena mereka tahu itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak, amin. Karena mereka meyakini dan mempercayai bahwa keselamatan kekal itu adalah karunia Allah semata-mata. Hanya di dalam Kristus pemberian Allah, bukan karena kebaikan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena berbuat baik, tetapi hanya pemberian Allah. Dan mereka bersaksi sampai jadi martir. Paulus sendiri martir, dipotong, dipancung kepalanya. Petrus mati, disalibkan terbalik. Andreas mati, disalibkan silang. Hanya satu tujuannya, untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa engkau diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Hanya itu saja yang mereka memberitakan. Hanya orang bodoh lah, orang nekat lah yang mau memberikan nyawanya untuk sebuah kebenaran yang sia-sia. Kenapa mereka mau ambil sebuah risiko? Kenapa mereka mau merelakan dirinya sampai martir? Karena mereka meyakini bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah hanya di dalam Kristus, cuma-cuma. Sehingga mereka di mana saja mereka berada, mereka memberitakan firman Allah itu bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus secara gratis. Tidak ada hal yang lain. Dan semua para murid mereka martir. Sejarah gereja mencatat 11 murid itu martir, kecuali Yohanes. Itu pun juga dia pernah digoreng dalam kuali panas, sampai dibuang di Pulau Patmos. Dan akhirnya dia mati di jemaat Efesus, mati tua. Karena mereka semua meyakini bahwa keselamatan itu adalah karunia Allah, pemberian Allah cuma-cuma dalam bagi saudara dan saya, amin. Apa yang membuat mereka lakukan itu? Karena itu sebuah kebenaran, itu sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Dan dalam banyak Alkitab bagaimana mereka menyaksikan akan hal-hal itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kesaksian manusia saja meyakini, menyaksikan itu dengan mengambil sebuah keputusan sampai merelakan nyawanya. Apakah kita nggak percaya bahwa keselamatan itu anugerah Allah? Ayat itu mau sampaikan supaya kita menyadari Bapak Ibu. Nanti kalau kita bandingkan dalam Roma pasal 3, Efesus pasal 2, dia berkata begitu. Bahwa kamu dibenarkan dengan cuma-cuma supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang membanggakan diri. Karena kalau keselamatan karena kesalehan, keselamatan karena perbuatan baik, maka akan banyak orang berpikir saya paling hebat daripada orang lain. Kita merasa paling rohani daripada orang lain. Lalu kita mulai membanding-bandingkan diri daripada orang lain. Tahukah saudara bahwa dosa terbesar ahli Taurat itu bukan dosa berzina atau membunuh? Tidak. Dosa terbesar ahli Taurat adalah merasa diri paling benar daripada orang lain. Makanya Yesus pernah bicara tentang seorang pemungut cukai yang berdosa dan seorang Farisi yang datang berdoa bersama-sama di hadapan Allah. Lalu Farisi dia merasa diri benar. Aku berdoa, aku berpuasa, aku beribadah, aku memberikan perpuluhan. Dan aku tidak sama dengan pemungut cukai yang berdosa itu. Tetapi pemungut cukai itu dia tidak mampu menghadap ke langit. Dia menunduk dan dia berkata, aku berdosa, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Yesus berkata, di antara kedua orang itu siapakah yang dibenarkan? Pemungut cukai dia pulang dan dibenarkan. Kenapa? Karena itu adalah pemberian Allah, bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan hidup. Amin. Hal itu mau menekankan supaya kita nggak perlu merasa diri paling benar dari orang lain. Jangan merasa diri paling baik daripada orang lain, karena hidup kita juga merupakan kasih karunia Allah. Tanpa Tuhan siapakah kita?
Semua yang kita miliki hari ini itu pun juga pemberian Allah, setuju ya? Supaya kita jangan menjadi sombong. Dan itu bukan hanya merupakan kesaksian para murid. Ayat 9 bagian B berkata, perhatikan ayat 9 ya, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bapak Ibu, yang kedua, bahwa kehidupan kekal adalah karunia Allah, bukan hanya berdasarkan kesaksian para murid, para rasul dalam firman Allah, tetapi Allah sendiri yang menyaksikan itu. Oke, kita boleh berkata bahwa para rasul bisa salah, oke. Manusia bisa salah, boleh. Mereka bisa salah memahami, salah menafsir. Bahkan kalau bagaimana pengajaran-pengajaran sesat menyerang doktrin gereja pada masa itu paling kuat. Hari ini mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya para murid saja. Yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah itu hanya para murid saja. Dan para murid juga manusia. Manusia bisa salah, bisa. Jadi mereka bisa salah. Mereka salah memahami, salah menangkap, salah menafsir. Dan bisa salah, keliru. Tetapi ingat ayat itu bilang. Dia berkata, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hanya menjadi kesaksian para murid, para rasul, tetapi Allah sendiri menyaksikan itu. Ingat saya katakan kesaksian itu pakai kata martiria dalam bahasa Yunaninya. Dan Allah sendiri menyaksikan itu lewat kematian anaknya Kristus sebagai martir di kayu salib. Hanya untuk membuktikan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah. Kasih Allah saja. Amin. Allah, bayangkan Allah, dia tidak punya kepentingan dengan manusia. Gak ada manusia juga, gak ada pengaruhnya bagi Allah. Karena memang dia Allah. Dia Allah yang berdaulat. Dia tidak bergantung kepada apapun. Tetapi karena kasihnya, seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia mengaruniakan, ia memberikan, mempersembahkan anaknya yang tunggal, Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi karena kasihnya dan Allah sendiri menyaksikan itu. Manusia boleh salah. Manusia bisa menyimpang, manusia boleh keliru, salah menafsir. Tapi apakah Allah boleh salah? Kalau Allah itu salah, maka itu bukan Allah namanya. Apakah Allah bisa keliru? Itulah sebabnya ayat 10 berkata, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat itu bilang begitu. Saudara, kalau saudara nggak percaya kesaksian para murid boleh. Tetapi kalau saudara nggak percaya kesaksian Allah, dia berkata, engkau membuat Allah itu sebagai seorang pendusta. Apakah Allah bisa berdusta? Allah tidak pernah berdusta. Karena dia Allah, dia Tuhan. Tidak mungkin kesaksian Allah itu salah atau keliru. Tidak mungkin Allah berdusta dalam menyampaikan. Allah tidak hanya keingat, kesaksian Allah itu dibuktikan lewat perbuatannya yang nyata. Apa perbuatannya? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus, supaya mati di kayu salib. Untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa hanya di dalam Kristuslah keselamatan itu adalah pemberian Allah semata. Bukan karena kebaikan manusia. Ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak sanggup menggapai Allah. Manusia tidak sanggup mencari Allah. Perhatikan Adam ketika dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia makan buah itu, apa yang dilakukan Adam? Apakah dia mencari Allah? No. Dia bersembunyi, Bu. Alkitab berkata dalam Kejadian, ketika dia tahu bahwa dia telanjang, dia mendengar bunyi langkah kaki Tuhan Allah berjalan dalam taman itu. Lalu dia bersembunyi. Itulah manusia. Kenapa? Karena dia merasa dia berdosa. Tapi Allah, apakah Allah diam di atas? Tidak. Allah turun di dalam taman itu. Allah datang dan Allah cari. Bahkan Allah panggil dia. Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan Allah nggak tahu. Tetapi Allah punya kerinduan untuk mencari.
mencari, mau menunjukkan bahwa kamu berdosa, kamu bersembunyi sekalipun, aku tetap datang mencari engkau. Amin. Dan pengertian kasih karunia itu begitu. Kasih karunia itu punya pengertian itu membungkuk. Itu seperti seorang anak yang jatuh, dia nggak bisa berdiri sampai orang tuanya datang membungkuk mengangkat dia. Sama, ketika kita jatuh dalam dosa, Allah yang bungkuk turun ke dalam dunia untuk mengangkat kita. Dan itulah yang disebut dengan kasih Allah. Amin. Allah mencari. Dan Allah cari saudara dan saya lewat Kristus sampai dia martir di kayu salib. Apakah Allah berdusta? Enggak ada. Kalau saudara enggak mempercayai kebenaran firman Allah ini, engkau sedang berkata Allah itu berdusta. Dan kalau Allah berdusta, ngapain saudara mau datang ke gereja hari ini? Itu punya implikasi yang luar biasa. Bahwa Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah berdusta soal janji dan ketetapannya dalam hidup kita. Amin. Bukan soal keselamatan aja, tetapi soal hidupmu, Allah juga tidak pernah berdusta. Allah nggak pernah berdusta. Kalau dia janji memelihara saudara, dia tidak pernah berdusta. Amin. Kalau dia janji menghibur saudara, dia tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji untuk mencukupi kehidupanmu, dia tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji untuk memulihkan keadaanmu, dia tidak pernah berdusta. Sebab kalau Allah berdusta, kalau engkau tidak mempercayai Allah, buat apa engkau beribadah? Buat apa engkau datang ke gereja? Buat apa engkau jadi orang Kristen sia-sia saja engkau menyia-nyiakan waktu 2 jam di gereja? Mendingan kamu di rumah lalu tidur. Tapi karena kita datang, karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah berdusta dalam janjinya. Amin. Bahkan Alkitab pemazmur berkata janji Allah itu lebih murni daripada emas dan perak. Dan itu kesaksian Allah. Dia tidak hanya bersaksi dalam perkataan, tapi kesaksiannya itu dibuktikan dalam perbuatannya melalui Yesus Kristus. Bahwa keselamatan itu adalah karunia Allah semata-mata. Jadi ingat Bapak Ibu, Allah tidak pernah berdusta dengan saudara. Amin. Kalau dia berjanji soal masa tuamu, percaya saja. Ya saya bilang sampai masa tuamu, ia akan menggendong engkau. Jadi nggak usah khawatir soal masa tua kita. Amin. Ingat Allah nggak pernah berdusta. Nggak usah takut soal masa depanmu. Karena Amsal berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Amin. Allah tidak pernah berdusta. Itu punya implikasi yang dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita meminta-minta. Karena Mazmur bilang begitu. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta. Amin. Orang burung di udara saja Tuhan pelihara. Masakan Tuhan tidak pelihara hidup? Dia punya implikasi yang sangat luas. Allah nggak pernah berdusta. Dan kalau kita bicara pengalaman-pengalaman soal janji-janji Allah, itu sangat luar biasa. Saya punya pengalaman-pengalaman bagaimana Allah tidak pernah berdusta dalam kehidupan saya. Waktu kami ditempatkan di Solea dalam jemaat yang kecil, keuangan yang minis, Tuhan berjanji pelihara anak-anaknya, hamba-hambanya, dan saya ada hari ini karena pemeliharaan Allah. Saudara mau tanya apakah gajinya cukup? Nggak cukup. Kadang-kadang Bu Pendeta Sarce, kadang 1 minggu pas jalan masuk minggu yang kedua dia berkata, Hani duitnya udah habis, gajinya udah habis. Tapi tetap aja Tuhan pelihara sampai hari ini, amin. Karena Allah tidak pernah berdusta. Itu punya implikasi yang luas dan dalam Bapak Ibu. Dia mengatakan itu. Yang ketiga Bapak Ibu, ayat yang ke-11 dia berkata begini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Disitulah kuncinya. Dan dia berkata, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapakah anaknya? Kristus Yesus. Allah mengaruniakan kehidupan yang kekal itu kepada Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal hanya di dalam Kristus, tidak ada lain. Sekalipun di luar sana ada orang berkata banyak jalan menuju ke Roma, nggak apa-apa.
Tetapi firman Allah itulah merupakan jalan kita, ingat ya. Yohanes pasal 6 dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya dia berkata, Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena hanya di dalam Kristus saja saudara memperoleh kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Kristus, itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara yang percaya hari ini, berbahagialah engkau. Karena ada banyak orang di luar sana, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kehidupan yang kekal itu. Tetapi orang tidak mengetahui mana jalannya. Saudara-saudara kita yang lain berkata, kami sedang mencari jalan menuju ke sana. Jadi berbahagialah saudara yang sudah menemukan jalan itu. Saudara yang sudah menerima Kristus dan percaya kepada Kristus. Karena itu jalan satu-satunya, akses satu-satunya kepada Bapa di sorga. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Jadi kehidupan yang kekal adalah karunia Allah. Karena itu sudah disaksikan oleh para rasul. Yang kedua, Allah sendiri menyaksikannya. Dan yang ketiga, Allah menyatakan itu sendiri dalam diri Kristus. Dan bagaimana Kristus ketika dia berada di dalam dunia. Kita masih ingat kisah pada waktu Yesus disalibkan. Di samping dia ada dua orang penyamun. Yang satu sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Yang satu mengutuki Yesus. Mencoba Yesus. Bahwa jikalau engkau anak Allah, lepaskan kami, turunkan kami. Berbuatlah sesuatu. Tapi yang di samping yang satunya lagi dia berkata apa? Jikalau engkau datang dalam kemuliaanmu, ingatlah aku. Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama-sama aku dalam Firdaus. Padahal dia tuh penyamun Bapak Ibu, dia tuh penjahat. Orang yang disalibkan itu seorang penjahatnya luar biasa. Dia nggak bikin apa-apa, dia nggak berbuat baik. Orang dia dihukum kok karena kejahatannya. Tapi Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama-sama aku dalam Firdaus. Kenapa? Apa yang membuat? Karena dia menerima Yesus, dia mengaku Yesus. Hari itu dia berkata, jikalau engkau datang dalam kemuliaanmu. Itu sebuah pengakuan, mau mengatakan sesungguhnya engkaulah Tuhan. Dan kalau engkaulah Tuhan, ketika engkau datang kembali dalam kemuliaanku, ingatlah saya hari ini mengakui engkau. Saya hari ini menerima engkau. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di luar Tuhan engkau tidak boleh engkau memperoleh apa-apa. Anak-anak muda jangan-jangan hanya gara-gara pasangan, hanya gara-gara pacar, lalu engkau tinggalkan atau jual Tuhanmu. Nggak akan ada keselamatan di sana. Dan tahukah saudara apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu bukan hanya bicara soal masa yang akan datang, no. Perhatikan ayat itu ya. Ayat 12. Ayat 12 berkata begini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Alkitab itu nggak bilang barang siapa memiliki anak bahwa nanti akan memiliki hidup. Tidak. Kalau bicara nanti itu masa yang akan datang atau akan. Enggak, dia bilang barang siapa memiliki anak dia memiliki hidup. Jadi kehidupan yang kekal bukan bicara soal masa yang akan datang. Kehidupan yang kekal itu bukan bicara soal kehidupan selama-lamanya saja, tidak. Kehidupan yang kekal adalah hidup bersama-sama dengan Yesus, amin. Sekali lagi, kehidupan yang kekal itu bicara tentang hidup bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya ketika kita di sana tuh hidup bersama Yesus. Dan bersama Yesus tidak harus nanti. Bersama Yesus itu mulai dari hari ini ketika kau terima Yesus, amin. Itulah sebabnya ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki. Dia enggak bilang ia akan, kalau akan tuh nanti. Tetapi ketika engkau percaya, engkau terima, engkau memiliki anak, engkau mempunyai Yesus, maka engkau juga memiliki hidup hari ini, amin. Ingat, hidup kita bisa menghadirkan sorga hari ini atau menghadirkan neraka dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Hidup kita tuh bisa sorga dan neraka bisa terjadi. Dan sorga itu hanya bukan bicara soal tempat. Sorga itu bicara soal keadaan di mana ada damai sejahtera, sukacita di sana, amin. Dan saudara bisa menghadirkan sorga itu dalam kehidupan saudara atau neraka.
Saudara bisa menghadirkan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera dalam hidup kita. Enggak harus nanti. Dan saudara juga bisa menghadirkan neraka dalam rumahmu. Kalau setiap hari ribut berantem terus. Tapi saya percaya di Depok 1 enggak berantem. Amin. Karena enggak ada yang ngaku. Jadi hidup yang kekal itu hidup bersama-sama dengan Yesus. Kuncinya adalah dia bilang hanya di dalam Kristus Bapak Ibu. Itu memiliki implikasi yang paling luas sekali. Perhatikan ayat 12. Dia berkata barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Jadi bicara hidup itu bukan bicara soal napas hidup saja. Tetapi bicara soal kualitas hidup. Hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang penuh dengan ketenangan. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Dan semuanya itu kita hanya memperoleh ketika kita berada di dalam Kristus. Amin. Itulah sebabnya dibilang barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Kristus, barang siapa menghadirkan Kristus dalam hidupnya, ia memiliki hidup hari ini. Tidak hanya hidup yang akan datang dalam kehidupan yang kekal, tetapi hidupmu yang kau jalani hari ini, engkau akan melihat ada kualitas hidup yang berbeda. Tahukah saudara bahwa ketika kita bicara umur panjang itu bukan bicara soal kuantitas. Bukan bicara soal 70, 80 atau 100 tahun, tidak. Hidup umur panjang dalam Alkitab memiliki makna adalah hidup yang berkualitas, amin. Buat apa saudara umur 90 kalau saudara menderita? Buat apa engkau jalani umur 80 kalau setiap hari cuma engkau warnai dengan tangisan karena suamimu tidak setia? Buat apa? Jadi ingat umur panjang itu bicara soal kualitasnya, bukan kuantitas. Amin. Sekalipun Alkitab bicara soal angka, Mazmur 90 bicara soal manusia umur 70 paling kuat 80. Tapi kalau kita mau pelajari, mau gali, ketika Alkitab bicara soal umur panjang, itu bicara soal kualitas. Buat apa umur kita panjang-panjang, bagus-bagus? Ada banyak orang yang menjalani hidup semuanya serba ada secara jasmani. Tapi dia hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kegelisahan, hidup dalam putus asa, hidup dalam air mata. Gak ada sukacita dalam keluarganya. Dia tidak bisa menikmati hidup. Tetapi Alkitab hari ini bicara, barang siapa memiliki anak, ia memiliki. Mau bicara kata memiliki itu berarti apa? Mempunyai, ada. Itu punya implikasi jika Kristus ada di dalam saudara. Saudara mempunyai Kristus, Kristus sebagai milik saudara, maka saudara akan memiliki hidup yang berkualitas itu, amin. Tidak hanya hidup kekal yang akan datang, tetapi hidupmu yang kau jalani hari ini adalah hidup yang penuh kualitas. Engkau akan menikmati hari-harimu. Kita boleh gak punya uang, tapi tetap menikmati hidup, amin. Kita boleh gak punya mobil, tapi tetap menikmati hidup. Ada banyak orang yang punya segala-galanya tapi gak menikmati, cemberut terus, kecewa terus, sakit hati, marah. Dia tidak menikmati kualitas hidup. Di luar sana ada banyak keluarga yang bercerai. Bukan karena suami istrinya gak ganteng atau gak cantik. Karena mereka gak memiliki kualitas hidup. Mereka berkata apa, saya sudah gak cocok. Sudah gak bisa jalan bersama. Karena gak ada kualitas hidup. Dan itulah implikasi yang sangat dalam Bapak Ibu. Jadi milikilah Kristus dalam hidup kita, amin. Engkau yang tidak mempunyai Kristus, engkau yang jauh dari Tuhan, buatlah keputusan. Saudara, hidupmu cuma satu alasan. Ketika Kristus ada bersama dengan engkau, engkau punya segala-galanya. Sekali lagi, engkau boleh tidak punya rumah, engkau boleh tidak punya mobil, engkau boleh tidak punya apa-apa. Tetapi ketika engkau mempunyai Kristus, engkau mempunyai segala-galanya. Sebab ketika engkau mempunyai Kristus, dia memberikan engkau penghiburan ketika engkau duka cita. Amin. Ketika engkau mempunyai Kristus, dia memberikan engkau kekuatan ketika engkau lemah. Ketika engkau mempunyai Kristus, dia mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Ketika engkau mempunyai Kristus, dia memberikan engkau pengharapan ketika engkau putus asa. Dan Kristus segala-galanya dalam hidup kita.
Ketika engkau mencari kenyamanan, ketika engkau mencari perlindungan, engkau memiliki Kristus, engkau memperoleh perlindungan dan kenyamanan di sana. Amin. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 15, damai sejahtera yang kuberikan, sukacita yang kuberikan, berbeda dengan dunia berikan. Kita boleh dapat gaji, senyumnya lebar atau arisan. Tapi kan pas minggu kedua, minggu ketiga kan uangnya udah habis. Tapi ketika engkau punya Kristus, keadaan apapun yang engkau alami, engkau tetap tersenyum karena dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita kemampuan. Dia memberikan kita pengharapan. Dia memberikan kita kepastian. Dia memberikan kita jaminan bahwa aku akan memberikan hidup bagi saudara. Amin. Iya. Jadi ingat ya, milikilah Kristus. Dan Kristus ada itu hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kesalehan kita toh, bukan karena kebaikan kita. Jadi jangan ada yang merasa hebat dari orang lain. Jangan merasa paling rohani daripada orang lain. Jangan merasa paling baik daripada orang lain. Kalaupun ketaatan kesalehan kita itu hanya respon kita terhadap kasih karunia Allah, amin. Keselamatan yang sudah terima, Kristus yang kita miliki harus nyata dalam ketaatan dan kesalehan hidup kita, itu wajib hukumnya. Tetapi bukan untuk menghadirkan keselamatan. Itu bukan syarat keselamatan. Keselamatan hanya karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Jadi milikilah Kristus Bapak Ibu, jangan pernah jauh daripada Dia. Milikilah Dia. Ayat itu berkata, barang siapa memiliki anak, memiliki Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki, perhatikan itu. Jadi kalau saudara tidak memiliki Kristus, engkau tidak memiliki hidup. Engkau tidak memiliki masa depan. Engkau tidak memiliki kebahagiaan. Engkau tidak memiliki damai sejahtera. Engkau tidak memiliki rasa aman ketika engkau di luar Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus itu pemberian Allah terbesar dalam hidup saudara dan saya. Dan dia berkata sekali lagi, saudara yang memiliki Kristus, saudara memiliki hidup hari ini. Ingat, dan engkau yang memiliki Kristus dalam hidupmu, jangan takut, karena Allah tidak pernah berbohong. Amin. Dia janji pelihara hidupmu, dia janji jamin masa depanmu, dan dia tidak pernah berbohong. Tetaplah dekat dengan Tuhan, milikilah Kristus, hadirkanlah Kristus, berjalanlah bersama dengan Dia. Maka engkau akan melihat hidup, kualitas hidup, dan kehidupan yang kekal menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Allah ini dengan bernyanyi dari NKB 119 bait yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Imamat 19 ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Kita berdoa bersama-sama yang kita akan ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Jemaat, kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 470, bait 1 dan 2. Bait yang kedua akan dinyanyikan setelah jemaat memberikan persembahan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Bapak Ibu, saatnya kita menghadap Tuhan dalam syafaat kita. Mari naikkan apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan dan saya akan bawakan dari tempat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih buat pemberian Allah yang terbesar dalam kehidupan kami, dengan memberikan Kristus menjadi milik kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Kami boleh memperoleh kehidupan yang berkualitas karena Kristus adalah milik kami, karena Kristus bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak perlu takut menjalani hidup, kami tidak perlu takut menjalani hari tua kami, kami tidak perlu takut menjalani masa depan kami, karena Kristus ada bersama kami. Karena Engkau sendiri berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan Engkau tidak pernah berbohong. Janjimu ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami hari ini, kami tidak perlu takut akan hari esok. Kami tidak perlu takut akan masa depan kami. Kami tidak perlu khawatir akan apa yang hendak kami makan atau minum atau pakai. Karena kami percaya Tuhan sanggup menyediakan bagi kami. Engkau sanggup menyediakan masa depan yang terbaik bagi kami. Engkau sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Karena Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir hari ini. Mereka yang sudah menerima, mendengar kebenaran firman Allah ini, biar firman Allah yang tertanam di hati kami semua. Sehingga ketika kami pulang dengan sukacita karena kami memiliki hidup. Karena kami memiliki Kristus yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut, kami berlangkah dengan kepastian. Kami mengubah situasi kami. Karena Kristus ada bersama dengan kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Penindasankah, ketelanjangankah, kelaparankah, kemiskinankah, bahayakah, pedang, bahkan sakit penyakit pun tidak bisa menghalangi kami. Karena kasih Allah ada di dalam Kristus bagi kami. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemberian-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih buat kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bapak berdoa secara khusus Tuhan menyerahkan setiap keluarga, ke-10 keluarga di hadapan Allah. Mulai dari keluarga Bapak Ferdian Marwanaya, keluarga Bapak Tommy Francisco Rumengan, keluarga Bapak Joni Tahalea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Hari William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Juliandika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tomser Sitanggang, keluarga Bapak Robert Thompson Agiat Tobing, keluarga Bapak Suparman Simatupang, dan keluarga Ibu Netmin Antameang Pati. Ke-10 keluarga ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Allah. Biarlah Kristus ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka memiliki Kristus dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka tidak takut menjalani hidup dan keluarga masa depan mereka. Karena Kristus bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang menuntun, Tuhan menyertai keluar masuk mereka. Memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Menguatkan mereka dalam nama Kristus Yesus. Memberikan mereka jalan keluar ketika mereka dalam pergumulan. Memberikan mereka iman dan kekuatan ketika mereka sedang dalam putus asa. Tuhan pelihara keluarga ini. Apa yang dalam pergumulan-pergumulan mereka Tuhan jawab senantiasa. Dalam nama Kristus hamba berdoa menyerahkan 10 keluarga secara khusus. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, mulai dari Gembala Sidang, Bu Pendeta Iren bersama suami dan anak Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan tempat ini. Kekuatan, hikmat Allah, kemampuan daripada Allah memampukan hamba-Mu. Bahkan dalam keluarganya Tuhan memberkati. Masa depan keluarga hamba-Mu hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua para presbiter, para penatua yang telah melayani di tempat ini, Tuhan memberkati hamba-Mu. Beserta keluarga, suami, istri, anak-anak mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Biarlah Kristus sang pemilik gereja ini, sang pemilik pelayanan ini sendiri. Memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter tempat ini. Bahkan setiap pekerja, pengerja, para diaken di komisi-komisi. Mulai dari TU, Koster, semua yang terlibat dalam pelayanan ini.
Hamba percaya Tuhan Allah tidak pernah menutup mata atas setiap jeri lelah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan Allah memberkati hidup, pekerjaan dan rumah tangga semua. Berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Hamba percaya ketika mereka memiliki Kristus hari ini, maka mereka memiliki masa depan. Mereka akan memiliki pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Allah sumber kekayaan, Allah sumber berkat akan menyediakan pekerjaan bagi anak-anakmu. Ketika mereka memiliki Kristus, mereka menghadirkan Kristus, berjalan dan hidup bersama Kristus. Dan hamba yakin masa depan, pekerjaan, pasangan hidup Tuhan sediakan bagi semua hamba-hambamu. Bagi setiap keluarga yang sedang mendambakan keturunan, atau setiap ibu yang sedang dalam keadaan mengandung, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah yang akan memberkati kandungan mereka. Dan engkau memberikan keturunan bagi mereka yang sedang mendambakan keturunan untuk menggenapi sukacita dalam rumah tangga mereka. Biarlah benih ilahi Tuhan taruh dalam kandungan mereka, sehingga mereka melihat bahwa kasih Allah besar dalam hidup mereka. Hamba serahkan pos pelayanan Dalung yang ada di Bali Tuhan. Biar pos pelayanan ini terus bertumbuh menjadi pelayanan yang dewasa secara pelayanan maupun dewasa secara organisasi, menjadi sebuah jemaat dewasa. Dalam nama Yesus semua seluruh jemaat, para pelayan Tuhan yang melayani di pos pelayanan Dalung, Tuhan pakai memberkati sehingga jemaat ini boleh bertumbuh Tuhan. Berdoa bagi pemberkatan pernikahan kudus saudara Okto dan saudari Puspa tanggal 18 hari Sabtu nanti Tuhan. Berkati pelayanan ini. Biarlah seluruh proses pemberkatan pernikahan boleh berjalan dengan lancar. Dan kedua mempelai boleh menggenapi panggilan Allah dalam berkeluarga dalam hidup mereka. Biarlah kehadiran Kristus memberkati rumah tangga baru yang akan mereka jalani, memberkati proses pernikahan yang akan dilangsungkan nanti. Secara khusus berdoa bagi rencana program retreat remaja taruna yang akan dilaksanakan tanggal 28 Juni sampai 30 Juni. Tuhan memberkati dana biaya yang mereka butuhkan, Tuhan cukupi senantiasa. Setiap acara, pembicara, semua Tuhan memberkati. Sehingga lewat acara retreat ini Tuhan, Komisi Remtar boleh semakin mengalami Allah, menghadirkan Allah, berjumpa dengan Kristus, dan mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya kota Depok. Biarlah kehadiran gereja Tuhan di tempat ini memberkati kota dan tempat ini Bapa. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, berdoa bagi sinode GKO, Tuhan memberkati, mulai dari majelis pekerja sinode, para pendeta, para presbiter, para diaken, vikaris, Tuhan memberkati dengan seluruh kegiatan program pelayanannya, sehingga lewat gereja ini kerajaan Allah semakin disebarluaskan Tuhan. Berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami kelemahan fisik, baik dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, bahkan dalam hari tua mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan pulihkan, sembuhkan Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Lasmalum Carolina Tindaon, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Yuliana Mairuhu Watimena, Ibu Rati Dia Sulistorini, Ibu Fitrianingsi, Ibu Petra Eli Ernawati Marunaya, Ibu Karsini Surojo, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristanto, Bapak Hari Laisina, Saudari Gracia Fide Kristiani Haurisa. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, nama-nama yang kami sebutkan atau yang belum sempat kami sebutkan, yang sedang mengalami kelemahan fisik dan sakit, biarlah Kristus hadir menjamah, menyembuhkan dan memulihkan semua saudara-saudara kami. Dalam Kristus pemulihan kesembuhan terjadi. Kami berdoa secara khusus bagi suku Sasak Tuhan yang berada di Lombok. Biarlah suku ini mengalami lawatan Allah. Biarlah setiap pelayanan yang ada di sana, setiap anak-anak Tuhan yang melaksanakan pelayanan di sana, Tuhan pakai untuk memenangkan suku ini. Sehingga suku Sasak mengalami kemuliaan Allah. Mereka melihat lawatan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Secara khusus saya berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Evan Samuel Axel Makatipu, Saudari Dewi Rahmawati,
Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika, Bapak Sony Johnson, Angel Bart Piai, Saudara Nicholas Kusuma Antariksa, David Ben Gurion Damamamin, Araina Ami Agata, Saudara Gavino Elias Siaan, Saudari Dinar Manulang, Aurora Michelle Paulibasa Sitompul, Ibu Yosepin Patricia Malau Boru Siregar, Ibu Dra Levina Mairuhu, Ibu Tuti Pujiastirin, dan Ibu Kristina Nai. Atau ada di antara kami yang bersuka cita sepanjang minggu ini. Biar kasih karunia Allah melawat anak-anak Tuhan ini, memberkati masa depan mereka dalam usia yang baru, menyertai dan Kristus hadir, memberikan kelimpahan hidup dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba serahkan seluruh jemaat di tempat ini ke dalam tangan Allah. Dengan seluruh kegiatan pelayanannya, Tuhan memberkati semua kami. Mereka yang terlibat secara langsung dalam pelayanan maupun tidak langsung, lewat pemberian, lewat persembahan, ucapan syukur, perpuluhan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Allah mengalir senantiasa, memberkati setiap umat dalam mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat GKO Depok 1. Tuhan menjaga lindungi keluar masuk mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengutusan kita. Sambil bernyanyi bersama dari Kidung Kesan 447 bait 1 dan 2. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah ke dalam hidupmu dan jadilah berkat bagi banyak orang. Maka arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera dan kasih dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Dalam dunia tak seutuhnya
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat pada minggu ini.